Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali ya. Tak serasa sudah seminggu dan hari ini hari Minggu. Nah, waktunya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menerima firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai sekolah Minggu hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa pembukaan agar nanti berjalan dengan baik. Yuk, mari saya pimpin ya adik-adik. Yuk, bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau sertai, bimbing kami, supaya sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih, ya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk. Adik-adik boleh tepuk tangan, semangat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengat pada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi adik-adik dengan menggunakan bahasa Jawa, srenginyar kanthi mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midhit kawan renong, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan ya adik-adik dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, adik-adik masih semangat? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Janti. Yuk, kita panggil bersama-sama ya. 1, 2, 3, Mbak Janti. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini berjumpa lagi dengan Mbak Janti. Kali ini Mbak Janti mau bawakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena berkat-Mu Engkau boleh berkati kami. Sementara Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati, pikiran kami sehingga boleh menerima firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkannya. Terima kasih, haleluya, amin. Iya. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan pada hari ini kita mau ambilkan dari kitab Yohanes. Akan diambilkan dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Nah, untuk ini adik-adik bisa membaca di rumah, bisa baca dengan orang tua, kakak, atau adik di rumah ya, dibaca sendiri ya. Ini Mbak Janti akan bacakan natsnya, diambil dari Yohanes 2 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah adik-adik, dari kitab ini tadi itu diambil judul yaitu jangan kotori rumah Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak jangan kotori rumah Tuhan? Dari cerita yang nanti atau yang tadi sudah adik-adik baca, ngomong-ngomong, adik-adik sebelum memulai sekolah minggu tadi, Mbak Janti mau tanya, di sini
tadi ada yang belum mandi nggak? Ayo, ngomong-ngomong soal kebersihan nih. Ada yang belum mandi? Pastinya sudah dong ya, karena adik-adik pasti mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita harus bersih, harus sudah gosok gigi ya, harus sudah ganti baju, harus yang rapi. Karena kita mau sekolah minggu, kita mau berjumpa dengan Tuhan, mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Iya. Apalagi di masa pandemi ini adik-adik, kita dituntut untuk apa? Menjaga kebersihan. Nah, dengan cara apa aja? Memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak. Ya, tentunya ini harus adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara juga tetap menjaga kebersihan agar virus yang ada untuk sekarang ini tidak tertular pada kita adik-adik. Oke. Kemudian adik-adik pernah nggak lihat orang bersih-bersih di mana aja kira-kira? Pastinya pernah dong ya melihat yang dekat aja deh, orang tua kita bersih-bersih di rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring. Nah, dari sini kira-kira adik pernah nggak bantu-bantu orang tua? Tentunya pernah dong ya, karena Tuhan Yesus sangat suka sekali dengan kebersihan adik-adik. Oke, kemudian dari Alkitab yang sudah kita baca tadi adik-adik, diceritakan bahwa zaman dahulu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, sebelum Paskah ini Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, tetapi Tuhan sangat kecewa di sana adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat bahwa Bait Allah di sana dipenuhi dengan kerumunan orang-orang yang sedang berjualan ternak dan juga orang yang penukar uang. Karena pada saat itu orang-orang perantauan yang pergi ke Yerusalem pada saat itu, agama Yahudi di sana menuntut untuk bukan menuntut ya, tapi mewajibkan untuk pada saat perayaan Paskah itu memberikan korban berupa hewan kurban yang tidak ada cacat. Kemudian harus juga memberikan persembahan berupa uang shikal. Tapi pada saat itu uang shikal itu sudah tidak beredar, makanya orang-orang yang datang ke sana kalau tidak menukar uangnya mereka kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, maka dari itu pemimpin Bait Allah di sana memperbolehkan orang-orang untuk berjualan hewan-hewan kurban, kemudian memperbolehkan juga untuk mereka menukarkan uang di sana. Tetapi adik-adik, Tuhan sangat marah karena hal itu membuat Bait Allah menjadi kotor, karena orang-orang di sana berjualan di depan Bait Allah, yang dimana itu adalah tempat bagi orang-orang non-Yahudi untuk bisa beribadah di sana dan berkumpul di sana memuji nama Tuhan. Nah, gimana sih rasanya kalau beribadah tapi dipenuhi dengan keramaian yang bukan untuk tujuannya beribadah adik-adik? Pasti sangat terganggu ya. Apalagi kan di sana banyak hewan kurban. Jadi terkesan sangat kotor. Nah, dari situ juga mereka tidak dengan hati yang bersih, karena hal itu mereka mengambil keuntungan. Karena dari situ mereka mengambil keuntungan yang banyak, mengambil keuntungan jadi seolah-olah memeras orang-orang non-Yahudi yang akan beribadah ke Bait Allah. Dari situ Tuhan sangat marah adik-adik. Nah, di sini Tuhan mencontohkan agar Bait Allah itu selalu bersih, agar Bait Allah tidak dikotori dengan itu tadi
hewan-hewan kurban tidak dikotori dengan hati yang kotor yang ingin mengambil untung sendiri. Nah, itu adik-adik. Kemudian kebersihan itu bukan hanya secara fisik ya adik-adik. Apa kira-kira? Kebersihan juga bisa secara hati, pikiran, serta perbuatan kita. Nah, contohnya apa aja nih? Kebersihan hati. Ambil ini aja, kalau adik-adik ikut sekolah minggu, kira-kira apa aja nih contohnya? Ya, bisa juga dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tidak ngobrol sendiri ya dengan temannya kalau misalnya ikut sekolah minggu. Kemudian tidak mengganggu temannya, tidak jahil-jahilan. Itu sudah contoh yang baik, hati kita bersih. Kemudian membaca Alkitab, itu juga contoh yang baik. Kemudian juga dengan sikap dan tutur kata kita tidak boleh bicara sembarangan. Karena adik-adik, tubuh kita itu juga merupakan bait Allah. Tuhan akan sangat senang apabila tubuh kita itu tidak dikotori dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang kotor. Itu kira-kira adik-adik bisa nggak menerapkannya? Oke, tentunya bisa ya, bagus sekali. Ya. Kemudian adik-adik bisa juga dengan cara menyanyi, memuji nama Tuhan. Kemudian juga membantu orang tua di rumah ya, dengan cara menyapu, mengepel, menjaga adik di rumah juga bisa. Itu juga salah satu cara membersihkan hati kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita dengan cara hal-hal yang positif. Iya, adik. Semoga adik-adik bisa menerapkannya di rumah ya. Oke, sekarang kita kembali lagi dengan Mas Daud. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Mbak Janti. Nah tadi firman Tuhan tadi dari tema apa? Ya jangan kotori rumah Tuhan. Nah kan kita harus, berarti jangan mengotori kan berarti kita harus budayakan kebersihan. Nah kebersihan itu tidak hanya lingkungan sekitar kita, rumah kita, tapi juga hati dan pikiran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ya sekolah minggu hari ini, Mbak Janti, ya, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik boleh tepuk tangan ya, nyanyi dengan semangat. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu ya. Adik-adik nyanyi bersama-sama ya, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu ya. Hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Mbak Janti. Yes. Ya, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu hari ini. Sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Mbak Janti. Mari.
Adik-adik ambil sikap berdoa ya. Untuk doanya akan dibawakan oleh Mbak Jati. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini dalam penuh sukacita Tuhan. Sementara Bapa, kami akan menghadiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Bapa boleh berkati kami, berkati aktivitas kami Tuhan. Kiranya Bapa juga berkati sekolah minggu kami berikutnya Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, sukacita juga Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nore, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Dadah. Shalom. Shalom.